susah Prof, sebentar. Nggak usah pakai PPT, enggak apa-apa ya Prof. Dimulai ya Prof. Monggo. Mewakili Prof. Silakan Bu Anu. Profesor kan sedang disambi itu sing ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bu Soleha mau nunjuk. Bu Arfi, coba dipimpin berdoanya. Oke. Makasih Mbak Arfi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar surat At-Tin. Hari ini kita akan belajar dan membaca surat Al-Insyirah. Masya Allah. Bacaannya nambah bagus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Jumadi hadir? Iya, Masya Allah, semuanya hari ini hadir. Tabarakallah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap menjaga protokol kesehatan sayang ya. Iya, sebelum kita belajar keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oh iya, pintar, kita belajar Nabi Ilyasa. Ada yang tahu apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyasa? Ada yang masih ingat? Iya, pintar, Nabi Ilyasa soleh. Pintar, ada lagi? Pintar, Nabi Ilyasa patuh. Nabi Ilyasa tekadnya yang kuat dalam berdakwah, terutama dalam menghadapi rintangan dan tantangan ketika berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama agar kalian mampu menceritakan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, agar kalian mampu menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang tahu kenapa Bu Guru menampilkan gambar gajah di sini? Iya, pintar. Ini gajah sebagai tanda tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Iya, pintar. Ada 25. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh,
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Masya Allah, pintar sekali anak-anakku. Nah, sebelum kita belajar Nabi Muhammad, ada yang tahu kapan ya Nabi Muhammad dilahirkan? Iya, pintar, hari Senin. Ya, ada yang masih ingat lagunya Nabi Muhammad? Kita nyanyi bareng-bareng. Saya punya nabi, namanya Muhammad, kekasihnya Allah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah, tahunnya gajah. Masya Allah. Anak-anakku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul. Dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ketika dia dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang sama sekali tidak meninggalkan harta warisan kepada Nabi Muhammad. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang kepada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Sam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama, ada yang tahu? Iya, pintar, Khadijah. Khadijah pun jatuh cinta kepada Muhammad. Sehingga Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat aku sedang tidur. Datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." "Ya, aku tidak dapat membaca." Ia kembali memelukku hingga aku merasakan kematianku tiba.
Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu yang pertama turun. Ada yang tahu wahyu apa yang pertama kali turun? Iya, pintar. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang oleh apapun. Masya Allah ya teman-teman. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi. Nah, agar kalian lebih tertarik, agar kalian tidak ngantuk, Bu Guru setelin video sayang ya. Kalian saksikan video berikut ini. Nah, Masya Allah, setelah kita menonton video, kalian berdiskusi sayang ya. Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masya Allah. Nah, kelompok pertama, kalian akan berdiskusi mengapa kita harus jujur. Dan kelompok 2, kita akan berdiskusi mengapa ya kita harus saling menyayangi. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Masya Allah, sudah selesai sayang. Iya, pintar. Sekarang kelompok 1 maju. Siapa yang mau mempresentasikan, yang mau memaparkan hasil diskusinya? Iya, pintar. Silakan Bu Arfi. Iya, pintar, kita harus jujur. Karena dengan jujur kita akan disayang oleh Allah. Karena dengan jujur orang pun akan percaya dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita beri aplaus ya kepada teman-teman kita kelompok 1. Pertanyaan yang kedua, kelompok 2 silahkan. Mengapa kita harus menyayangi? Iya, Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali. Mengapa kita harus menyayangi? Dengan saling menyayangi, kita bisa hidup rukun. Kita bisa hidup berdampingan, Masya Allah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas LKPD yang sudah saya share di grup WA. Nanti jawabannya dikirim ya ke WA Bu Salehah. Nah, dari pemaparan pemateri kita hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita simpulkan yang pertama, kita harus berbuat jujur dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus menyayangi orang-orang di sekitar kita, walaupun orang-orang di luar kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga lingkungan. Yang keempat, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung semua ajaran yang beliau ajarkan. Seperti suka membantu, contohnya apa ya teman-teman? Kalau suka membantu, iya pintar, mengepel, iya pintar, memasak, membantu ibu, ngomong adik, pintar, Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, menjadi orang jujur. Yang ketiga, suka membaca Al-Quran. Rajin-rajin membaca Al-Quran sayang ya.
Karena dengan membaca Al-Quran kita akan berkah dan Allah pun semakin sayang dengan kita. Ingat ya, 1 huruf dalam Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Allah. Nah, selanjutnya sayang kepada anak yatim seperti Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ya teman-teman, karena minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Jadi harus belajar, banyak-banyak mengaji dan selalu membantu orang tua. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Iya. Karena nggak ada, Bu Guru akhiri pertemuan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak. Apa tadi yang ketiga? Soleha ya. Mbak Soleha kan? Ya, Soleha luar biasa tadi, sudah sangat luar biasa. Penampilannya, semangatnya ini ketika bisa offline kayaknya Bu Maria Ulfa ini geleng-geleng gitu ya. Luar biasa semangat. Saya kira cukup bagus ya penampilan Anda. Iya tadi. Kira-kira materi yang dipakai apa? Faktual, konseptual, atau prosedural? Faktual dan konseptual, Prof. Oke. Faktual, kenapa faktual itu? Karena itu melibatkan tentang pengetahuan bagaimana anak-anak bisa mengetahui tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Oke. Kalau seperti itu behavioristik atau konstruktivistik? Behavioristik, Prof. Behavioristik. Apa sih behavioristik? Itu dengan belajar anak itu bisa melakukan perubahan yang tadinya enggak jujur menjadi jujur, Prof. Oh, begitu. Perubahan yang signifikan. Jadi merubah perilaku gitu ya. Oke. Terakhir dari saya ini kaitannya dengan RPP dan model evaluasinya. Ada enggak tadi menggunakan kriteria hotnya itu tadi? Ini Prof, menunjukkan sifat jujurnya. Gimana itu? Siswa menunjukkan sifat jujur itu bisa lewat LKPD, Prof. Yang saya bagi itu ada gambar-gambarnya. Ya. Gambar-gambar ada orang sedang ini di pasar sedang bertransaksi, itu di pasar dia bisa jujur apa tidak di situ. Oke, ya. Oke, silakan Bu Ulfa. Dan setelah ini lanjut yang terakhir Bu Arfi ya. Oke, silakan Bu Ulfa, langsung setelah itu Bu Arfi. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih Prof. Bu Soleha ya. Bu Soleha tuh ceria sekali ya tadi ngajarnya ya. Setelah saya lihat memang ternyata ngajarnya untuk kelas 5 ya, kelas 5 SD atau MI ini ya. Ya, memang harus seperti itu ya. Kalau di SD atau MI kan berbeda mengajar di MI atau SD dengan mengajar di SMP, SMA atau di perguruan tinggi ya. Ini kalau dilihat RPP-nya, ini ada lampiran penilaian tertulis, penilaian sikap. Penilaian sikapnya ada, penilaian tertulisnya nggak ada ya Bu ya? Di lampirannya ya? Saya cantumin. Ya. Kemudian ini kalau siswa SD itu yang Ibu tahu ya, pembelajarannya kalau menurut teori belajar tuh harus yang bagaimana Bu? Yang membedakan dengan
pembelajaran di Kalau di tingkat SD, lainnya. kalau di SD itu lebih bersifat abstrak. Makanya harus kita menunjukkan gambar-gambar, lebih ke konkret. Jadi anak mudah lebih mudah dipahami dengan melihat. Kemudian baru bisa mempraktekkan, menunjukkan, dan kita juga bisa Ya, mencontohkan. ya berarti bukan abstrak kalau begitu, itu namanya konkret. Ya. Oh iya. Karena tahapan berpikir siswa SD itu ada dalam tahapan konkret ya. Menurut teorinya siapa itu, Bu? Masih ingat nggak? Teori siapa ya? Taksonomi belum ya, Bu? Bukan. Bukan. Piaget ya tulisannya ya. Bacanya apa, Bu? Bacanya, Bu? Pijet ya, Bu. Duh, salah. Piaget. Salah, Bu. Tulisan PPGU kan baca piaget, pijet. Pijet. Bukan. Apa coba? Nugget jadi pakai bener. Yes. Coba ada yang tahu nggak piaget ke bacanya apa? Biasa. Piase ya tulisannya piaget ya, bacanya piase. Jangan baca pijet ya. Pijet. Ya, oke. Baik, cukup ya Bu Masya Allah. Soleha. Selanjutnya dilanjutkan